Perkenalkan, nama saya Ferdiana Fika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini adalah ringkasan dari bab 4, buku analisis lingkungan bisnis oleh dosen Pak Adi Mursalin, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Bab 4, politik privat dan tekanan sosial. Politik privat berfokus pada perubahan perilaku pelaku ekonomi privat, tidak melalui tindakan pemerintah, tetapi melalui tekanan sosial dan ancaman kerugian bagi bisnis. Politik privat seringkali dipimpin oleh LSM dan aktivis sosial, dan banyak di antaranya menyimpulkan bahwa lebih banyak kemajuan dalam mencapai tujuan. Tujuan mereka dapat dicapai dengan menargetkan pelaku ekonomi secara langsung daripada dengan bekerja sama melalui pemerintah. Masalah yang menarik dari politik privat adalah lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dan perusahaan seringkali menerapkan pengaturan mandiri pada masalah ini. Politik privat dapat dimotivasi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, hal itu muncul karena seseorang menjadi khawatir tentang suatu masalah. Lebih sering, politik privat berasal dari kelompok kepentingan. Keberhasilan strategi politik privat bergantung pada dukungan setidaknya dari sebagian masyarakat. Mereka yang menentang perusahaan melalui politik privat seringkali mendapat keuntungan dalam persaingan, karena kepercayaan publik yang lebih besar terhadap LSM dibandingkan terhadap perusahaan. Politik privat dan lingkungan non-pasar. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan beberapa cara. Pertama, mereka memulai politik privat dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen, mana yang disadari atau belum dipahami sebagai hal yang penting bagi orang lain, seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dari radiasi telepon seluler. Politik swasta terjadi di luar arena lembaga pemerintah dan biasanya melibatkan penggunaan tekanan sosial untuk menyebabkan perusahaan mengubah praktiknya. Politik swasta seringkali dipimpin oleh organisasi aktivis dan LSM yang berupaya mengedepankan isu-isu dalam agenda mereka melalui tekanan langsung dan tawaran kolaborasi. Aktivitas mainan memerankan peran penting dalam lingkungan non-pasar karena mereka dapat, yang pertama, mengingatkan manajemen terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik. Yang kedua, mempengaruhi organisasi kepentingan. Yang ketiga, menyebabkan perubahan dalam institusi. Dan keempat, memberikan informasi kepada masyarakat dan pejabat pemerintah. Strategi politik privat para aktivis seringkali diintegrasikan dengan strategi politik publik. Strategi politik swasta dapat terdiri dari pemerintahan target, tindakan untuk menarik media, dan upaya untuk mengembangkan dukungan publik. Strategi ini mungkin melibatkan ilmu advokasi, studi kebijakan, dan strategi media untuk membawa masalah menjadi perhatian publik yang lebih luas. Organisasi aktivis menggunakan berbagai strategi untuk memajukan isu-isu dalam agenda mereka. Beberapa fokus pada konfrontasi, sedangkan yang lain bekerja sama dengan perusahaan. Tujuan dari konfrontasi adalah untuk menyoroti perhatian politik publik pada suatu perusahaan dengan harapan akan timbul tekanan sosial dan menyebabkan perusahaan tersebut mengubah praktiknya. Aktivis koperasi memberikan keahlian untuk membantu perusahaan meningkatkan praktik sosial dan lingkungan mereka, atau memberikan legitimasi eksternal yang memungkinkan perusahaan untuk secara kredibel mendemonstrasikan praktik yang ditingkatkan kepada konsumen dan publik. Strategi ini seringkali dilengkapi dengan politik publik sebagai
pengungkit untuk mendorong negosiasi tentang masalah tersebut. Dalam menangani organisasi aktivis, perusahaan mengambil sejumlah pendekatan. Beberapa mengabaikan isu dan aktivis dengan harapan minat mereka akan berkurang atau mereka akan gagal mendapatkan dukungan yang lebih luas. Banyak yang bernegosiasi langsung dengan para aktivis, seperti kasus Onbeng. Yang lain bekerja sama dengan aktivis koperasi untuk menemukan solusi atas masalah yang teridentifikasi, seperti dalam kasus McDonald's dan EDF. Ketika sebuah perusahaan yakin bahwa praktiknya sesuai atau bahwa kelompok aktivisnya lemah, ia dapat menentang para aktivis. Namun, sebagian besar perusahaan lebih memilih untuk bernegosiasi daripada terlibat dalam konfrontasi berkepanjangan yang dapat menarik perhatian media, publik, dan pejabat pemerintah. Sekian ringkasan dari saya. Terima kasih.